Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul The Box Metaphor 2024. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film ini dibuka di Australia yang menggambarkan tahun distopian 2053. Menurut narator, setelah perang terakhir, tingkat kejahatan telah meningkat lebih dari 800% yang telah menyebabkan gelombang besar pada sistem penjara. Untuk mengurangi beban penjara, pemerintah telah memperkenalkan program rehabilitasi The Box, sebuah sistem yang memberikan para tahanan dengan dua pilihan menjalani hukuman mereka di sel isolasi atau mengajukan diri mereka sendiri untuk pemusnahan instan. Siapapun yang tertangkap mencoba melarikan diri atau membantu dalam upaya apapun akan dibunuh dengan kejam. Kita kemudian melihat seorang wanita Perancis yang dipenjara di dalam satu kotak penjara. Ia tampaknya berjuang keras untuk hidup tanpa makanan atau air. Pada satu titik, ia menjadi begitu kewalahan oleh penderitaannya, sehingga ia mencapai titik terendahnya. Akibatnya, ia mengambil pisau cukur kecil dari sudut dan secara fatal menggunakannya untuk mengakhiri hidup. Adegan berikutnya, kita diperlihatkan kepada sebuah pulau berbatu. Di sampingnya banyak kotak penjara di sana. Seorang gadis dan seorang anak laki-laki terlihat bermain dengan bola karet. Yang tak lama, bola tersebut mengenai salah satu kotak penjara yang menyebabkan tahanan 371.113 seperti seseorang yang sangat kaget. Ketika dia bangun, dia menemukan tangan dan kakinya diikat dengan tali. Ia panik serta memukul-mukul dinding kotak sambil berteriak minta dibebaskan. Kemudian, sebuah layar kecil menampilkan seorang wanita yang memberitahukan kepadanya bahwa juri telah membuktikan kesalahannya dan menjatuhkan hukuman 7 tahun rehabilitasi tanpa pembebasan bersyarat. Lebih lanjut, ditegaskan juga bahwa makanan dan minumannya hanya ditentukan atas kebijaksanaan warga negara yang telah dikhianati oleh tahanan tersebut, baik itu korupsi ataupun dan lainnya. Tahanan itu pun berteriak dan menangis. Ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Keesokan harinya, tahanan yang tidak diketahui namanya ini melambaikan wadah makanannya untuk meminta air. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang menanggapi hal ini. Ia mulai memeriksa seluruh kotak dengan harapan menemukan cara untuk melarikan diri. Tetapi setiap sentuhan di kotak itu menghasilkan sengatan listrik. Seiring berjalannya waktu, kelangsungan hidup menjadi lebih sulit. Yang sementara itu, di penjara lain kita juga melihat tahanan yang lain. Dia sedang mencoba mencari jalan keluar, dan saat memeriksa, ia secara tak sengaja memicu alarm yang menyebabkan lampu merah berkedip. Sebagai konsekuensinya, batang logam tajam turun dari langit-langit kotak yang secara brutal langsung menekannya sampai mati dan gepeng. Keesokan paginya, wanita pertama yang kita lihat mulai dibangunkan oleh seorang wanita muda yang sengaja datang untuk memberinya makanan kecil dan sedikit air. Tahanan itu pun mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Namun, si penolong tidak bisa berkata banyak karena nasib tahanan tersebut hanya ditentukan oleh warga negara. Setelah orang itu pergi, wanita tersebut pun menghabiskan beberapa hari lagi dengan makanan dan air yang sangat-sangat sedikit. Tetapi suatu hari, ia diliputi oleh keputusasaan dan depresi. Akibatnya, ia mengambil tali dari lantai dengan maksud untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia mulai mencekik dirinya sendiri sampai sesak nafas. Namun tepat pada waktunya, ia melepaskan diri karena ia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Ia kemudian berteriak-teriak dengan keras sembari bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan sehingga bernasib seperti itu. Seiring berjalannya waktu, tahanan tersebut mulai legowo dan menerima hukumannya, di mana ia menghabiskan hari-harinya dengan memandang keluar melalui sebuah lubang dan tidur kemudian. Suatu hari, dia menjulurkan tangannya keluar dan mendapatkan bola karet yang sebelumnya sempat dilempar.
Dengan adanya bola karet ini, wanita tersebut pun mendapatkan cara lain untuk membantunya menghabiskan waktu. Setelah sekian lama tidak berhubungan dengan manusia manapun, ia menghabiskan waktunya sendiri untuk memuaskan diri, tanpa sadar bahwa kamera CCTV sedang merekam semuanya. Setelah beberapa minggu, sebuah pesawat tak berawak memindahkan kotak tahanan ke lokasi yang berbeda, yang tampaknya seperti hutan. Di adegan berikutnya, kita pun diperkenalkan dengan tahanan lain dengan nomor 1.180.102. Dia memiliki hukuman 5 tahun penjara dan telah menjalani setengah dari hukumannya. Setelah menghabiskan 2,5 tahun di sana, ia pun mengerti bahwa dikurung di dalam kotak dapat menjadi konsekuensi atas tindakan masa lalunya. Suatu pagi, tahanan wanita yang pertama didekati oleh seorang gadis berpakaian biru. Gadis itu bertanya kepada tahanan tersebut apa yang ia lakukan. Setelahnya, gadis itu memberikan tahanan tersebut sebuah tas kecil berisi makanan dan mengucapkan selamat tinggal, sembari berjanji untuk mengunjunginya lagi. Come. Ketika makan, tahanan tersebut menemukan sebuah buku miniatur yang terletak di dalam paket makanannya, dan ia membelakangi kamera pengawas. Setelah itu, tahanan tersebut menggunakan air yang disimpan untuk membersihkan dirinya sendiri demi mencegah infeksi dari luka-luka di tubuhnya. Ia kemudian menuangkan air bekas pakai tersebut keluar melalui lubang. Dan kamera CCTV menangkapnya membuang-buang air minum yang akibatnya ia diangkut kembali ke tepi pantai. Beberapa waktu kemudian, gadis yang sama kembali datang dan bertanya kepada tahanan tersebut, kenapa ia bisa berada di sini. Gadis tersebut mengaku bahwa ia hanya berjalan-jalan di antara kotak-kotak itu. Dan jikalau ia tertarik, maka ia akan berbicara dengan para narapidana dan memberikan mereka makan. Ia juga menegaskan bahwa ia mencoba menjangkau sebanyak mungkin tahanan. Tetapi cuaca yang buruk seringkali menghalanginya untuk melakukan hal baik itu. Dari pertemuan tersebut, satu-satunya pelipur lara bagi tahanan wanita ini adalah buku miniatur yang secara rutin dibawa oleh gadis itu. Beberapa hari kemudian, drone kembali membawanya ke lokasi lain. Di sana, ia didekati oleh seorang warga yang mengejeknya dengan memakan apel yang berair di depannya. Tentulah, tahanan wanita tersebut merasa lapar yang sangat luar biasa. Tahanan itu pun memohon kepada pria itu untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya. Namun, ia juga menegaskan bahwa ia bersedia menawarkan apelnya, yang mana dengan syarat ia harus dipuaskan dulu oleh wanita tersebut. Apa boleh buat, ia kemudian melepas celana dalamnya dan membiarkan pria itu melakukan transaksi terlarang di tengah-tengah lubang. Lalu sebuah pesawat tak berawak yang sedang berpatroli menangkap momen itu, serta langsung melepaskan tembakan yang menewaskan si pelanggar hukum di tempat alias pria tersebut. Salah satu peluru mengenai kaki tahanan yang menyebabkan ia merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun demikian, ia berani untuk menjulurkan tangannya keluar dan mengambil sebuah apel yang sudah ia mintai tadi. Namun sialnya, ternyata buah itu sudah busuk serta diisi oleh cacing. Yang itu berarti tahanan itu sudah dikerjai oleh pria tadi. Di malam yang sama,
Tahanan tadi terbangun karena sirine yang meraung-raung dan sebuah suara memberitahunya bahwa ia telah melanggar peraturan penjara dengan menyetujui untuk menukar makanan dengan momen tadi. Pelanggaran ini mengakibatkan hukuman 7 hari insomnia atau 7 hari ia tidak akan dibuat tidur. Alhasil, hari-hari berikutnya berlalu seperti neraka baginya, karena setiap kali ia menutup mata, sebuah sirine besar memancar bersama dengan lampu yang berkedip-kedip, dalam upaya untuk mencegahnya tertidur. Tahanan tersebut pun membenturkan kepalanya ke dinding sehingga melukai dirinya sendiri. Selain itu, kurang tidur yang berkepanjangan membuatnya mengalami halusinasi, di mana ia membayangkan sosok agung yang menyerupai bayangannya di cermin. Sampai pada akhirnya, hingga di suatu waktu ia berhasil mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkannya. Setelah itu, ia pun akhirnya tertidur selama berhari-hari. Suatu malam, ia mendengar suara kembang api. Dari situ ia pun bangun untuk melihat keluar dan melihat langit yang sudah bermekaran dengan kembang api berwarna-warni. Ternyata para warga sipil sedang merayakan tahun baru. Untuk menghasilkan hal baik dari acara ini, sebuah amnesti ataupun potongan hukuman diumumkan untuk para tahanan di kotak isolasi. Tapi hadiah tersebut tidak termasuk bagi mereka yang dihukum karena politik ataupun korupsi. Sehingga tahanan wanita tadi harus menjalani hukumannya seperti biasa. Suatu hari, seorang wanita tua berjalan ke kotak penjara dan berbicara dengan wanita tersebut. Namun, bukannya kembali memotivasi, wanita tua itu malah melemparkan silet berkarat kepada tahanan itu, dan ia pun segera berjalan pergi. Singkat cerita, adegan kemudian berlaju beberapa bulan kemudian, di mana perut tahanan wanita ini telah membesar. Dari sini kita tahu bahwa ia sekarang sedang hamil atas bayi dari pria yang menawarinya apel. Pada malam hari, gadis muda yang selalu mendatangi tahanan tersebut sengaja datang untuk menyelamatkannya dari penangkaran kotak ini. Namun, sistem keamanan mendeteksi gangguan yang menyebabkan alarm berbunyi. Merasakan bahaya yang akan segera terjadi, gadis itu buru-buru pergi. Keesokan paginya, seorang warga negara datang ke tahanan wanita tersebut dan bertanya, apakah ia ingin belas kasihan? Karena ternyata belas kasihan yang dimaksud adalah mengakhiri semua ini dengan cara yang cepat, di mana seperti kotak yang berada jauh di sana telah dibakar untuk mengakhiri masa penderitaan dari tahanan. Alhasil, wanita tersebut menolak untuk menerima belas kasih seperti itu, dan ia memilih untuk melanjutkan kehidupannya yang menyedihkan ini. Sebagai gantinya, selama beberapa bulan berlalu, tahanan wanita tersebut mengalami awal persalinan dari bayi si pria apel. Setelah menahan rasa sakit untuk waktu yang lama, ia akhirnya berhasil melahirkan bayinya di dalam kotak. Segera setelah ia mengendong bayinya, ia merasa sangat bahagia sehingga ia melupakan rasa sakit yang telah ia derita selama bertahun-tahun. Namun kebahagiaannya hanya sebentar saja, karena sistem keamanan segera merasakan adanya jiwa tambahan di dalam kotak tersebut. Akibatnya, secara otomatis gas segera dilepaskan yang bertindak sebagai anestesi, yang membuat tahanan tersebut tidak lagi sadarkan diri. Pada saat ia mendapatkan kembali kesadarannya, anaknya pun sudah tidak ada. Hal ini membuatnya menangis secara panik serta berteriak untuk mendapatkan kembali bayinya itu. Tapi seperti biasa, permohonannya tidak terjawab sama sekali. Hingga di satu waktu, kotak tahanan dari wanita tersebut dihantam oleh ombak laut dan juga badai hujan yang menyebabkan air mulai mengisi seluruh kotak itu. Mirisnya, akibat benturan dan juga isian air di dalam kotak tersebut, sistem keamanan menjadi tidak normal. Sistem itu menganggap ada kehadiran orang tertentu yang mencoba untuk membebaskan tahanan itu. Alhasil, cepat atau lambat,
Tahanan wanita ini akan dimusnahkan dalam hitungan mundur yang sedang berlangsung. Di mana setelah hitungan mundur mencapai titik 0, pesawat tak berawak yang berpatroli muncul untuk mengangkutnya. Hebatnya lagi, secara tiba-tiba ketika dalam perjalanan, pesawat itu mulai disambar petir yang menyebabkan kotak tersebut jatuh ke laut. Di adegan terakhir, kita melihat beberapa warga bermain di garis pantai. Di sini, mereka pun melihat kotak penjara yang telah terdampar di pantai. Tapi demi menghindari hukuman, mereka memilih untuk mengabaikan kotak tersebut dan berjalan menjauh dari tempat kejadian, meninggalkan tahanan wanita itu yang tidak lagi sadarkan diri di dalamnya. Dari situlah, film pun berakhir dan menandakan bahwa penderitaan wanita itu akan berakhir di momen tersebut. Alias ia sudah tewas dan tidak akan ditolong oleh siapa-siapa. Sungguh miris ya guys, dan diharapkan semoga saja sistem penjara seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, terutama untuk menghukum para koruptor dan ditempatkan di pulau paling terpencil. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.